Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari tim magang Kes Bangpol yang terdiri dari dua universitas, dan kami pada kesempatan kali ini kami akan memberikan pemaparan tentang kegiatan literasi yang sudah kami lakukan dengan buku yang berjudul Betawi Tempo Dulu. Nah, sebelum kita mulai dan masuk ke penjelasan tentang bukunya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu sebagai dari tim yang melakukan literasi ini. Yang pertama ada saya, Revinal Salim dari Universitas Andalas. Dan saya Zarina dari UIN Jakarta. Dan saya Sri Lasmawati dari UIN Jakarta. Oke, yang pertama kita mengenal dulu bukunya. Yang pertama itu buku ini berjudul Betawi Tempo Dulu yang ditulis oleh Abdul Khair dan disunting oleh Hartika Ardianti, diterbitkan oleh Komunitas Bambu dan diterbitkan pada tahun 2015. Oke, dalam isi bukunya, buku ini terdapat 373 halaman yang membahas berbagai macam tentang Betawi Tempo Dulu. Diambil karena buku ini menjelaskan juga tentang kebudayaan masyarakat Betawi dari awal hingga terbentuknya sampai era 1950-an, yang mengenai sejarah Betawi, kehidupan sosial dan budaya, adat istiadat, perkembangan Jakarta, dan juga tokoh-tokoh Betawi. Oke, dan buku ini juga membahas asal-usul masyarakat Betawi dan interaksinya juga dengan berbagai kelompok etnis lain, dan juga tidak lupa pengaruh kolonialisme Belanda. Buku ini juga menjelaskan tentang bahasa Betawi, dialek-dialeknya, dan juga peran bahasa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Betawi. Buku ini juga menggali lebih dalam tentang adat istiadat dan tradisi Betawi seperti tradisi pernikahan, khitanan, dan juga acara adat lainnya. Dan tidak lupa, buku ini juga menyoroti kekayaan kuliner Betawi dan juga proses pembuatan hidangan khas Betawi, yaitu kerak telur, soto Betawi, asinan Betawi, dan masih banyak kuliner-kuliner lainnya. Nah, jadi dalam buku Betawi Tempo Dulu ini adalah sebuah kumpulan informasi dan cerita tentang kehidupan masyarakat Betawi di masa lampau. Jadi bayangkan kalian membaca buku ini, jadi kalian menemukan banyak hal yang menarik tentang budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari orang Betawi zaman dulu. Next. Jadi ini tradisi yang biasanya Betawi pakai sih. Yang pertamanya ada khitanan. Biasa anak-anak kecil tuh udah kayak gambar itu pakai bajunya terus diarak-arak gitu. Itu buat sunatan. Terus yang sampingnya itu ada palang pintu. Jadi kalau kalian yang baca ini, misalkan kalian orang Betawi, terus kalian mengadakan pernikahan, pasti salah satunya ada palang pintu ini. Nah, terus ada kerak telur. Jadi ini makanan khas yang benar-benar dari Betawi banget gitu. Terus ada bahasa dialek. Jadi kalau kalian sama-sama orang Betawi pasti ngomongnya lu sape gitu. Terus selanjutnya itu ada rumah tradisional. Jadi kalau kalian ke Taman Mini pasti kalian melihat rumah Betawi itu modelnya kayak gini. Terus ada pakaian tradisional yang biasa digunakan abang none gitu. Terus ada makanan khas. Nah, ini biasanya tuh ada di acara lebaran juga ada. Terus ada pernikahan. Nah, pernikahan ini jadi kita tuh membawa roti buaya buat kayak apa ya, ciri khas. Terus ada kata lainnya gitu deh pokoknya. Nah, selanjutnya. Nah, jadi dalam buku Betawi Tempo Dulu ini memiliki beberapa kekurangannya. Yang pertama itu kurangnya dokumentasi visual. Jadi buku ini mungkin kurang dalam hal dokumentasi visual seperti foto atau ilustrasi yang dapat memperkaya dan mempengalam pembaca dan memberikan gambaran lebih. Jadi nggak cuma kata-katanya aja. Jadi orang yang lihat buku ini tuh harus ada gambarnya loh, biar kayak oh ternyata gini ya Betawi zaman dulu gitu. Terus yang kedua itu ini tidak menjelaskan konteks sosial dan politik yang mempengaruhi perkembangan budaya Betawi. Jadi buku ini tuh tidak mendalam menjelaskan bagaimana konteks sosial dan politik pada waktu itu mempengaruhi perkembangan mempengaruhi budaya Betawi. Jadi informasi ini tuh penting untuk memahami lebih dalam latar budaya tradisi yang dipaparkan ini. Terus yang ketiga itu ada penulisan dan bahasa. Ada beberapa kata yang sulit dipahami. Jadi terdapat beberapa kata atau yang ungkapan yang mungkin kita tuh sulit dipahami ya. Apalagi ini kan bukunya tuh kayak Betawi zaman dulu. Jadi kayak bahasa dulu kali ya gitu. Next. Nah, selanjutnya buku ini juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu buku ini tuh memiliki banyak fakta menarik yang mungkin banyak orang belum tahu tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat Betawi.
termasuk kayak adat istiadat, tradisi, sejarah, dan lainnya. Terus buku ini juga memainkan peran penting dalam pelestarian budaya Betawi, terutama di tengah arus modernisasi yang seringkali mengikis warisan budaya lokal. Nah, Abdul Cair ini menggunakan gaya penulisan yang menarik dan bercerita, membuat pembaca merasa seperti sedang membaca sebuah narasi sejarah yang hidup. Nah, selanjutnya ada kritik pribadi dari kami. Jika kami sebagai pembaca merasa buku ini tuh sangat informatif dan membuka wawasan tentang Betawi yang sebelumnya tidak banyak diketahui, maka buku ini berhasil mencapai tujuannya. Namun jika kami merasa terlalu banyak detail yang mungkin bisa disederhanakan atau jika ada bagian yang terasa kurang relevan, itu bisa menjadi poin negatif. Oke, kurang lebih itu paparan yang bisa kami sampaikan setelah membaca dan juga menelaah buku ini untuk beberapa waktu, dan bisa kita simpulkan bahwa di buku ini kita mendapat banyak sekali informasi atau insight tentang bagaimana masyarakat Betawi terbentuk dan sejarah-sejarah terbentuknya masyarakat Betawi dan terbentuknya adat istiadat tersebut, dari dialeknya, bahasa, seni, dan juga pertunjukan, dan juga gambaran kehidupan masyarakat Betawi dalam kehidupan sosialnya, dan juga struktur sosial dan nilai-nilai sosial masyarakat yang yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Betawi. Dan bisa disimpulkan bahwa dengan membaca buku ini, selain kita bisa menambah wawasan kita terhadap budaya Betawi yang mungkin di globalisasi ini sudah semakin terkikis dengan adanya pengaruh dari budaya luar, dan juga kita juga bisa menambah skill literasi atau skill membaca kita yang sangat diperlukan untuk ke depannya. Begitu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.